Sebelum menonton video ini, Anda harus mengikuti aturan main saat menonton videonya. Berikut beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, video ini adalah video pembelajaran, jadi Anda harus berdoa sebelum belajar. Kedua, video yang akan Anda saksikan berisikan konten video interaktif. Jadi saat saya bertanya kepada Anda harus menjawabnya. Contohnya, how are you? Anda harus menjawab, I'm fine, thank you. Mungkin akan sedikit aneh. Tapi ini adalah salah satu penerapan konsep belajar sambil melakukan. Ketiga, video pembelajaran ini akan menjadi efektif jika Anda mau melakukan apa yang ditugaskan atau disarankan oleh pemateri. Keempat, jika Anda senang dengan videonya, klik tombol like dan jika Anda ingin berkomentar, sampaikanlah dengan baik dan sopan. Terakhir, untuk membantu channel ini menjadi berkembang, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya Anda dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Enjoy the video and happy learning! Hi class, welcome back to English class with me Daddy Suhendar in your English lesson. Today we are going to talking about repo text. Repo text. This lesson is for senior high school or vocational high school English basic competence. Jadi ini adalah sebuah teks laporan dalam bahasa Indonesia, tapi di sini dikemas dalam bahasa Inggris. Dan ini adalah kompetensi dasar untuk pelajaran SMA dan juga SMA. Are you ready for the class? Let's get it on. Untuk purpose or tujuan dari pelajaran hari ini yaitu to identify repo text. Jadi kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana jenis dan bentuk ataupun juga contoh-contoh dari repo text tersebut. And then to understand the structure, language feature or repo text. Jadi bagaimana kita harus memahami dari struktur dan unsur kebahasaan dari sebuah repo text tersebut ya. Terus juga to analyze repo text. Setelah kita tahu struktur juga unsur kebahasaannya, kita akan menganalisis teks-teks ya. Berupa repo text kita akan analisis ya, dari itu strukturnya maupun juga unsur kebahasaannya. And the last one ya, itu kita akan membuat atau menciptakan sebuah repo text. Sumber belajar repo text ini get it from Dewi Nasita channel. So thanks a lot for Nasita Dewi channel. Juga dari worldwide dan juga ensiklopedia elektronik yaitu Wikipedia. So thank you. What it look like? Seperti apa contohnya? Bagaimana bentuk dari repo text itu? So let's check it out. The sample. Nah ini contohnya. As you see on the screen, elephant. Jadi ini pasti kita sering temui ya. Teks-teks yang seperti ini pasti kita sering temui di internet. Elephant. Nah, teks ini bisa kita temukan di internet, juga di beberapa buku-buku ensiklopedia ya. Juga ada contoh lain. Ini dia, seperti artikel ya, menjelaskan sesuatu benda ya. Dan ini bisa kita temukan banyak ya di internet tentunya. Oke, itulah untuk sampel ataupun juga contoh-contoh dari repo text ya. Oke, dari mana saja kita bisa menemukan teks repo text ini? Oke, we can find in encyclopedia book, scientific journal and internet. And the topic talk about animal, plants and all natural phenomena. Jadi seperti yang sudah saya ceritakan di awal, kita bisa menemukannya di buku ensiklopedia, scientific journal ya, jurnal saintifik, dan di internet tentunya juga topiknya berbicara tentang hal-hal ya berhubungan dengan binatang, tanaman, tumbuhan dan fenomena-fenomena alam.
Jadi kurang lebih report text itu bentuknya seperti itu. Untuk definisinya atau untuk pengertiannya, oke, describe the way things are. It's just like about sebuah lagu ya. Just the way you are. Describe the way things are. Jadi ya apa adanya si benda itu, si objek itu ya kita jelaskan seapa adanya gitu ya. Jadi nggak pakai pendapat orang lain ataupun juga source dari luar, tapi kita menjelaskan dari apa yang kita amati dari benda itu, lalu kita buat menjadi sebuah laporan teks. Oke? Or is the fact clearly no opinion and irrelative information. Jadi fakta-fakta saja gitu. Teks laporan ini hanya fakta aja, fakta yang kita temukan di lapangan untuk untuk meneliti benda tersebut. Jadi kita jelaskan secara umum gitu ya. Itu untuk definisi dari report text tersebut. Oke, so ada komparasi di sini saya tampilkan. Kenapa ada komparasi? Karena ini report text ini banyak orang yang berasumsi bahwa report text apa bedanya dengan descriptive text gitu kan. So I explain to you what the differences about report text dan descriptive text. Nah, untuk report text atau descriptive text ini ada perbedaan-perbedaannya, komparasinya ya. So report text itu seperti apa? Describe something in general. Jadi secara umum, dijelaskan secara umum nih kalau di report text. Jadi penjelasannya yang umum-umum aja ya. Seperti nama, terus juga jenis benda, terus juga part dan lain sebagainya yang umum-umum saja. Terus dan penilaiannya itu secara objektif ya. This objective describe-nya. Terus kalau untuk descriptive text itu menggambarkan sesuatunya secara spesifik. Oke. Apa bedanya general dengan spesifik? Kita bisa lihat contoh bagaimana kita menjelaskan tentang kacang-kacangan ya, beans. Berbeda dengan kacang yang satu, misalkan kacang kedelai, kacang hijau atau kacang merah, itu pasti berbeda ya karena beberapa varietas. Nah, atau yang umumnya misalkan kita shark yaitu hiu, nanti ada hiu putih, terus juga hiu-hiu lainnya. Tapi kalau yang secara umum adalah shark. Kita melihat report text itu gambarannya secara umum, jadi menjelaskan tentang hiu saja, tidak spesifik ke hiu putih misalkan kayak gitu ya. Itu gambarannya secara general, secara umum. Dan untuk tes deskriptif itu lebih subjektif ya. Yang report text itu berarti objektif, kalau ini subjektif. Contohnya apa objektif dengan subjektif? Kalau objektif itu kita the way things are ya, jadi sesuai apa adanya si benda itu. Tapi kalau deskripsi itu kita bisa ngambil pendapat orang lain menurut jurnal atau menurut analisis, menurut penelitian orang lain. Jadi ada according to ya. Jadi kata kuncinya signalnya adalah according to. Kenapa si teks deskripsi ini bisa berbeda dengan teks report text? Oke, look at to this comparison. Check this one. Oke, ada shark, ada great white shark ya. Itu sama-sama tentang hiu, tapi great white shark ini lebih spesifik dan ini yang menunjukkan bahwa dia adalah teks deskripsi. So kalau kita lihat yang contohnya satu lagi shark, yaitu secara umum berarti ini masuk ke dalam kategori report text ya. Alright, shark are a group of elasmobranch. Jadi ini umum ya. Berbeda dengan great white shark, itu di sini lebih spesifik dan signalnya itu ada kata is ya, ada to be is. Nah, ini lebih spesifik. Oke, lanjut lagi. Untuk yang objektif dan juga untuk yang subjektif. Kalau yang objektif ya di sini menjelaskan tentang apa si penelitian orang meneliti tentang shark ini.
Jadi ya menggunakan kata art, terus juga ya apa adanya aja sih benda itu. Tapi kalau untuk lebih kepada subjektif, di sini ada kata kunci yaitu according to, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Oke, kita lanjut lagi penjelasan tentang report text. Kita masuk ke sesi pemahaman untuk struktur ya. Structure, the structure-nya itu seperti apa aja. So first, in general classification. Pertama, klasifikasinya itu secara umum, general ya. Jadi itu yang tadi kita jelasin dari awal, perbedaannya dengan descriptive text, lebih kepada general classifications ya. So data, it provide names or origin and it's placed on the first paragraph. Jadi tentang nama Latin, pronunciation, penyebutannya dan lain sebagainya itu di awal-awal lebih kepada identity ya. Nah, identity to identify in general, lebih kepada umum-umum saja ya. Asal muasal seperti itu. Itu biasanya kata kuncinya ada di paragraf pertama. Ini gambaran secara umum saja ya. Oke, and next description. Nah, ini mulai masuk ke dalam deskripsi, itu ada di paragraf kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Oke, describe properties of the topic such as part, qualities, habit, and living benefit, and etc. Apa-apa yang ada di dalam dirinya seperti telinga, hidung, mata, atau kalau tanaman berarti seperti daun, batang, terus juga akar. Nah, seperti itu. Biasanya ada di paragraf kedua dan seterusnya. Itu describe, jadi menggambarkan, dan ingat kata kuncinya harus secara umum ya, kayak gitu. Dan tidak ada motif ataupun juga pendapat orang lain di situ. Oke. So, what is the language feature untuk unsur kebahasaannya? Yaitu first, the title using general noun. Jadi untuk judulnya itu menggunakan kata-kata yang umum ya. Shark dengan white shark itu pastinya kita bisa membedakan antara shark itu secara umum, white shark itu sudah spesifik. Nah, itu yang disebut dengan descriptive text. Flower dengan rose, kalau rose itu udah spesifik, kalau flowers itu berarti masih secara umum. Oke, and then relating verb, ada linking verb di sini. Jadi verb satu dengan verb yang lain atau kata kerja satu dengan kata kerja yang lainnya berhubungan. Kalau simple present ya simple present. Dan biasanya ini di report text ini udah pasti ini adalah simple present. Kenapa? Karena this is tell about the factual ya, sesuatu yang faktual. Oke, action verb. Dan action verb ini ada hubungannya dengan si objek yang kita analisis atau kita report ya, bikin satu teks ke dalam teks report. Biasanya ini kalau binatang ngapain aja dan lain sebagainya. Itu particular used to describe behavior. Biasanya dia berlari, berenang, tumbuh, atau tidur dan sebagainya, itu lebih kepada habit-habitnya, dan itu semua fakta-fakta. Itu jelas ya, itu ingat sekali lagi report text. Oke, ada yang mengatakan report text itu apakah laporan PKL atau laporan jurnal atau laporan-laporan panitia 17 Agustusan. Oke, jadi dari sini kalian sudah bisa membedakan ya. Sudah bisa membedakan dari length feature unsur kebahasan yang bisa digunakan. Kuncinya adalah simple present ya. Oke. Length feature-nya yang selanjutnya adalah use present tenses yang saya sampaikan ke kalian berulang-ulang. This report text use a present tense. Jadi seperti signalnya adalah usually, sometimes, often, always, and etc. Jadi bisa kita lihat dari kata-kata yang digunakannya menggunakan simple present dan signal-signalnya yang tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau Anda melaporkan tentang kegiatan 17-an berarti biasanya menggunakannya past tense karena sudah dilaksanakan, berarti laporan itu sudah bukan faktual lagi ya. Karena itu bukan report text tentunya. Oke, so technical term, misalkan Anda ingin menjelaskan sesuatu, certain vocabulary which relate to the topic. Kalau kita mau jelasin LCD sebuah layar, berarti kita ada hubungannya sama inci atau ukuran dari layar tersebut.
kalau kita jelasin ataupun juga mereport teks tentang kamera, ada hubungannya dengan pixel. Kalau kita membuat report teks tentang kendaraan, berarti ada dengan speed dan lain sebagainya. Nah, itu unsur kebahasaan yang biasa ada di report text ya. Alright. Okay, so analysis, kita akan menganalisis teks report text ya. Report text itu kita akan analisis dari yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk mengidentifikasinya kita butuh general classification, description, terus juga title-nya, relating verb-nya, action verb-nya, terus juga ada present tenses-nya, terus juga ada technical ya term-nya. Nah, di sini kita akan ambil satu teks untuk report text-nya. Alright. Ini dia legume. Kita mulai untuk analisis. Di paragraf pertama itu kita menemukan general classification-nya, yaitu secara umum diklasifikasikan seperti apa legume ini ya. Legume ini kita mulai bisa lihat di signal yang pertama ada bagaimana pronunciation-nya ya. Legume. Nah, ini pronunciation-nya dalam bahasa Inggris. Terus juga untuk signal lainnya lagi adalah verb case ya. Nah, ini masih tentang nama Latin. Jadi seperti yang dijelasin dari awal, general classification-nya itu seperti pronunciation, nama-nama Latin ya. Dan data-data lainnya seperti ini adalah agriculture dan juga ada benefit-nya, untuk apa. Nah, ini untuk general classification-nya ya. Oke, next description tuh. Seperti yang saya jelaskan di awal di paragraf kedua, ketiga dan seterusnya itu mulai mendeskripsikan satu persatu part ya. Bagian-bagian dari si objek yang kita analisis ya, yang kita tulis gitu ya, yang kita buat. Jadi jangan di paragraf 1 kita sudah mulai menjelaskan tentang part atau bagian-bagiannya. Lebih baik kita sudah mulai di paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf seterusnya. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu nih. So, text ya disebutnya report text. Kenapa dibilang text? Karena teks report text ini adalah terdiri dari beberapa paragraf. Jadi kalau Anda membuat teks tidak ada paragrafnya, itu berarti bukan teks ya, karena teks itu adalah terdiri dari beberapa paragraf. So I hope you understand for these explanations ya. Oke. Next kita akan analisis untuk the title-nya ya. Judulnya adalah legume ya, legumes ataupun juga legume. Kita bisa lihat ya di situ tulisannya umum-umum aja ya. Enggak spesifik ya. Ini kan kacang polong. Kan kacang polong ada banyak ya, jenis-jenis kacang polong-polongan. Oke, relating verb. Seed is. Nah, udah mulai ya. Di sini udah menggunakan simple present dan to be-nya adalah is. Lalu ada relating dengan legume are. Nah, di sini berarti to be ada is, ada menggunakan are dan seterusnya. Ini masih di simple present, namanya linking verb ya, atau relating verb atau linking verb. Oke. And next action verb. Jadi di sini ada produce atau juga kata kerja yang berhubungan dengan tanaman seperti tumbuh, berkembang ya, terus juga berbunga, terus juga berbuah. Nah, seperti itulah ya. Oke. Next analysis. Kita bisa let's see into the signal. It's a present tense. Seed is called apa itu namanya, pulse ya. Legumes are, ini signal dari to be, dari simple present ya. Nanti di situ ada verbnya ya, ini signalnya juga ada usually, nah gitu ya. Terus juga ada develops itu untuk verbnya, atau juga signal-signal dari present tense ya. And technical term-nya seperti apa technical term-nya? Oke, technical term-nya itu adalah livestock ya. Jadi kacang polong-polongan ini untuk apa ya? Untuk pasokan makanan manusia gitu. Kita manusia itu butuh polong-polongan sebagai livestock. Nah, ini hubungannya kacang polong itu apa? Apakah untuk main kelereng atau untuk untuk membuat jalan aspal? Kan sangat tidak relating ya.
Yang sangat relate itu berarti kacang polongan berarti dengan livestock atau juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Analisis kita sudah selesai di analisisnya. Oke, kita akan berpindah ke yang lain. Oke. Here it is. Full report text. Nah, seperti ini nanti kalau sudah jadinya report text ini seperti apa? Ya, kurang lebih fullnya kayak gini teksnya. Ada beberapa paragraf dan penjelasan-penjelasan dari mulai secara general classification, terus juga sudah mulai ke describe, ya menjelaskan data secara umum saja ya untuk di report text. Alright, so finally ini karena pembelajaran kita sudah selesai, let's start to comprehension test ya, untuk tes pemahaman kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang sudah menonton video ini harus mampu menjawab dari penjelasan yang saya tadi jelasin ke kalian di awal. Nah, saya kasih pertanyaan, apakah kalian masih mengingat? Kalau tidak ingat, ya balik lagi putar videonya untuk mendapatkan informasinya ya. First, what do you know about text? Nah, tadi saya udah jelasin apa itu text ya. Oke, coba kalian bisa tulis dan kalian bisa jawab tentunya pertanyaan saya. Oke, next, what is the definition of report text? Definisinya kamu bisa menggunakan definisi yang kamu pahami atau yang kamu sudah, oh saya paham definisinya kayak gini, terus you bikin definisi sendiri, it's okay ya. Saya bisa kasih kamu kesempatan untuk membuat definisi sendiri. Atau mau meng-copy paste dari definisi yang tadi saya sudah jelaskan juga bisa. It's up to you ya. Okay. And the third question is the difference between report text and descriptive text. Ya, coba kamu jelaskan apa perbedaannya. Jangan usah panjang-panjang, yang paling umum saja, yang paling spesifik, yang paling penting-penting aja partnya ya. And the fourth, question yang keempat yaitu adalah structure or report text consists, terdiri dari apa aja, dari struktur report text-nya ya. Di situ ada dua. Silakan kalian bisa jawab tentunya untuk struktur of report text. And the last one is report text use bla 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 tenses. Nah, tensesnya pakai tenses apa gitu ya. Kalian bisa jawab. Jawaban kalian ini bisa kalian tulis di buku ya, dan bisa kalian isi atau juga serahkan kepada saya tentunya di Google Classroom, ataupun juga bisa include di dalam komennya di sini di bawah video ini. It's up to you. Bisa di capture menggunakan foto, kalian tulis di buku, atau bisa juga ditulis di Word ya. Next, pada akhirnya pembelajaran ini kita akan akhiri dengan membuat text report text ya. So I give you the assignment. Your assignment is choose a topic that is suitable for making the report text. Make it into writing with a few paragraphs. Include picture to complete the text. Write on your notebook or type on your digital Word and send it to me as soon as you can. Jadi kalian pilihlah topiknya yang cocok, yang kalian sukai atau yang kalian anggap bisa kalian jelaskan menjadi sebuah report text ya. Tulis di buku ya, terus difoto, dikirim ke saya, atau kalian bisa mengetiknya di dalam Word dokumen. Silakan diketik dan juga dikirim ke saya. Alright class, this is the end of the lesson. So thanks a lot for you all yang sudah stay tune, yang sudah nonton video ini. Saya harap penjelasan dari saya cukup jelas dan juga bisa dipahami oleh kalian semua, dan bisa menambah wawasan kalian tentang report text. So hope you to see you next on my next video guys. See you next time and goodbye.